Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mabaktu Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah sholat zuhur yang dirahmati Allah. Suatu hari diriwayatkan Rasulullah berada di salah satu rumah orang Ansor di kota Madinah. Beberapa orang sahabat beliau mendampingi dan ikut di rumahnya. Tiba-tiba ada suara memanggil dari depan rumah. Penghuni rumah, izinkan aku untuk masuk ke dalam, karena kedatanganku sangat dibutuhkan. Para sahabat saling tanya. Apa kata Rasulullah? Ada nggak yang tahu di antara kamu semua siapa yang berada di luar tersebut yang ingin masuk ke dalam rumah ini? Para sahabat menjawab, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Kami tidak mengerti apa-apa, tidak tahu tentang. Rasul senyum kemudian menjawab, yang minta izin mau masuk ke dalam rumah ini adalah iblis laknatullah. Dengar ucapan Rasulullah, apa kata Umar bin Khattab? Ya Rasulullah, izinkan aku untuk membunuh iblis tersebut hari ini. Rasul senyum, kemudian menjawab, Umar, bersabarlah. Allah telah memberikan kepadanya umur panjang. Engkau tidak akan mampu untuk membunuh makhluk tersebut. Kemampuanmu tidak akan mungkin untuk bisa membuat makhluk tersebut mati. Suruh dia masuk. Bukalah pintu. Masuklah makhluk yang minta izin untuk masuk ke dalam rumah. Rupanya bentuknya ketika itu berbentuk orang tua yang sudah renta, yang sudah uzur, matanya buta sebelah. Lalu janggutnya ada 7 helai, panjang seperti rambut kuda. Alisnya tak ke samping, tapi mencuat ke atas. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, makhluk yang masuk ke dalam rumah ketika itu yang minta izin kepada Rasul, kepalanya sangat besar seperti kepala gajah, lalu ada taringnya seperti taring batu,
Kalau gajah ada dagingnya. Ini kepalanya kepala gajah, tapi taringnya taring babi. Pak Saudara mungkin bisa membedakan mana yang model gading, mana yang model taring babi. Bibirnya besar, kata Ibnu Abbas, seperti bibir kerbau. Itulah yang hadir dan masuk ke dalam rumah yang diizinkan oleh Rasul ketika itu. Apa kata iblis ini? Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya jamiatul muslimin. Rasul tidak menjawab. Saya datang kemari bukan karena keinginanku, bukan karena kehendakku sendiri, tapi aku diperintahkan oleh Allah dan aku harus melaksanakan perintah. Satu malaikat datang menemuiku, menyuruhku atas perintah Allah untuk menemui engkau ya Rasulullah. Saya diminta untuk berkata jujur atas apapun yang engkau tanyakan ya Rasul. Saya diancam kalau saya berbohong maka tubuhku akan menjadi debu, akan hancur lebur. Apa kata Rasul? Kalau engkau mau diperintahkan datang kemari dan harus berkata jujur, saya akan tanyakan beberapa hal kepadamu. Pertama, katakan padaku, siapa orang yang paling engkau benci? Apa jawab iblis laknatullah? Orang yang paling aku benci di muka bumi ini, anta yang Muhammad. Engkaulah adanya ya Muhammad dan orang-orang yang mengikutimu. Engkaulah musuhku paling besar. Engkaulah musuh abadiku bersama orang-orang yang mengikutimu. Pak Saudara, kalau kita masih mengakui dan merasa umat Muhammad, berarti kitalah sebenarnya target utama, musuh paling besar setelah wafatnya Rasulullah. Rasul menjadi musuh terbesar karena beliau adalah rahmatan lil alamin. Sedangkan kita termasuk orang-orang yang mengikuti Rasulullah, umatnya, orang-orang yang mengaku bersama dengannya. Inilah yang harus jadi bahan renungan kita ketika momentum di tahun ini sudah mendekati bulan Rabiul Awal. Satu pertanyaan dalam Al-Quran untuk kita semua. Saya tidak melanjutkan kisah yang tadi. Untuk nomor satu yang itu, waktu kita terbatas. Siang ini bahan muhasabah kita adalah surat Al-Imran 144. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul
Apa imata au qutilan qalabatum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurru shay'an wa sayajzillahu syakirin. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Dia bukan anak, bukan titisan, bukan keluarga, bukan famili. Dia memang utusan yang diutus. Qad khalat min qablihi rusul. Sungguh sebelumnya telah berlalu beberapa orang rasul terdahulu. Dia bukan yang pertama. Dia bukan yang awal. Dia bukan yang mula-mula datang. Ada nabi dan rasul sebelumnya. Pertanyaan untuk kita semua. Allah sebenarnya yang bertanya, bukan rasul yang bertanya. Apa imata au qutilan qalabatum ala aqabikum. Apakah kalau rasul itu telah wafat, beliau telah menghadap yang Maha Kuasa, berangkat menghadap yang Maha Kuasa, telah terpisah ruh dengan jasadnya. Kalau dia telah wafat, apakah kamu akan berbalik lagi ke belakang? Kamu akan murtad, kamu akan fasik, kamu akan kembali ke zaman jahiliyah. Apa imata au qutilan qalabatum ala aqabikum. Apakah kalau rasulmu itu telah wafat, tidak lagi bersama denganmu, tidak lagi engkau lihat wajahnya, tidak lagi engkau dengar dia menyampaikan wahyu, beliau telah berangkat menghadap Tuhannya, apakah engkau akan kembali berbalik ke belakang? Wa may yanqalib ala aqibaihi. Siapapun di antara kamu yang berbalik ke belakang, kembali murtad, kembali musyrik, kembali fasik, kembali jahiliyah, fala yadurru shay'an. Tidak ada satupun mudarat yang kamu buat dan bisa kamu lakukan terhadap Allah. Wa sayajzillahu syakirin. Allah akan memberikan balasan kebaikan yang berlipat ganda kepada orang-orang yang mampu untuk bersyukur. Kita tidak sempat bertemu dengan Rasulullah. Tidak kita dengar beliau membacakan wahyu. Tapi kita mengaku sebagai umatnya. Di momentum yang sudah mendekati bulan Rabiul Awal pada tahun ini, kita mesti tahu bahwa musuh paling besar, musuh abadi dari iblis, bapak moyangnya setan, adalah Nabi Muhammad dan orang-orang yang mengikutinya. Kita berhadapan dengan tentara yang tidak terlihat, dengan pasukan yang tidak nampak. Kalau ada musuh, jelas musuhnya itu terlihat, masih lumayan. Ini tidak terlihat. Lalu bagaimana solusinya kita bisa selamat? Kalau iblis akan datang dari depanmu, belakangmu, kanan, kirimu, dalam ayat kita meminta untuk fastaiz billah, perbanyaklah permohonan perlindungan kepada Allah. Perbanyak mohon perlindungan. Ada ta'awuz dalam Al-Quran. Selain yang sering kita baca, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Di surat Al-Mu'minun 97-98 menunjukkan satu ta'awuz untuk perlindungan terhadap gangguan dan strategi setan. Rabbi a'udzubika min hamazatis sayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan setan, dan aku berlindung kepadamu dari cara setan, strateginya, siasatnya.
untuk menyesatkan. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari bisikan-bisikan setan. Tapi aku juga berlindung kepadamu ya Allah dari tata caranya, siasatnya, strateginya menjerumuskan dan menyesatkan. Kita adalah musuh abadi dari iblis laknatullah. Siapa musuh-musuh berikutnya yang menjadi prioritas utama dari iblis beserta keturunannya? Insya Allah kita ungkap di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.